Jadi sebenarnya tinggal menunggu waktu. Makanya dokter bilang, kan dokter di situ kan bilang, apakah nggak cukup puas? Kalian kan sudah cukup kaya raya. Dengan menarik produk yang overclaim itu kan nggak akan rugi atau jatuh miskin. Kan dokter bilang begitu. Betul. Jadi pada saat di pecel lele itu si Mufid itu meminta boleh nggak kak hasil labnya dirubah konten yang berikutnya pakai hasil lab yang ini. Kan dokter tolak mentah-mentah. Nggak mau. Iya. Mau minta rubah. Oh, itu ada itu ya Ada chatnya percakapan. dikirim, hasil labnya dikirim. Bisa Dia nggak pakai minta. data lab yang ini? Itu ada saksinya semua. Dokter tuh nggak pernah kalau ngobrol Waduh. berdua nggak pernah selalu ada saksi. Karena tahu Wah. ya liciknya mereka ini. Jadi Wah. terus mereka nggak mau. Kenapa? Karena kan yang kamu jual di pasaran yang saya beli. Berarti kan hasil labnya ya dari yang saya cek dong. Nggak bisa kamu suruh-suruh Betul. saya. Betul. Gitu. Ya udah kamu tunggu aja VT selanjutnya. Jadi nggak bisa ya kak ya dirubah ya kak ya gimana ya kak ya baiknya gimana nggak bisa. Gimana coba? Buset Karena deh. kita mikir kok kurang ya, maksudnya kalian tuh kayaknya kurang apa sih, nggak cukup. Ya Allah emang ya, maksudnya satu gunung emas masih minta gunung emas yang lain bisa sampai kapan kecuali nek halal tuh kagak nopo-nopo ya. Nek haram gila, nek tekan nyolong Iya. duitnya masyarakat yang susah banget ngumpulin duitnya gitu. Iya, benar. Jangan ditusuk Benar. ya Teh. Jangan ditusuk. Emang Ya sih gitu. Aduh, capek ya kalau ngeliatin mereka itu ya. Iya, dan Apalagi dokter itu kan sampai detik ini pun melihat mereka itu kayak masih bermain playing victimnya luar biasa. masih. Baru-baru bikin VT bertiga-tigaan kok, kayak bener-bener orang yang paling bener, yang paling terzolimi. Dan Nah, yang Mamski udah pernah kan Mamski bersama-sama Doktif kita pergi keluar kota ya kan. Nah, berarti kan Mamski tahu karakternya Doktif gimana. Tahu Sebenarnya banget. Doktif ini tegaan apa enggak sebenarnya? Enggak, sebenarnya Doktif tuh orangnya memang saklek dumeklek tuh kalau kata orang Jawa tuh ya. Jadi yang sesuai aja orangnya tuh. Kalau aku ngeliat Doktif nih sama-sama kayak aku penyayang kucing. Terus orangnya cerdas banget dan nggak bakal bisa deh digoyang pendiriannya. Kalau udah AA itu Doktif itu. Makanya lawan-lawannya nih jangan nganggap sepele ya. Kalau Doktif udah sampai menemukan bukti, itu udah pasti akan disampaikan. Kamu punya skincare tuh zong nih gitu. Ya udah, perbaiki, terima dan move on dengan yang kualitas baru yang bagus. Kalau nggak bakal habis kamu sama Doktif sih. Soalnya Gitu. dia bilang begini kan, mereka bilang, oh pengen menjatuhkan brand yang saat ini mereka si Reza Gladys bilang Doktif dibayar Hanasui membetal produknya dia. Nggak ada itu kan. Nah itu kan jelas fitnah. Makanya dia bilang Fitnah. Reza Gladys pembohong, penipu, Iya. penfitnah ya. Kamu bilang bahwa Doktif dibayar dengan Hanasui. Itu coba tanya ke Bang Sunan. Itu sebenarnya sudah bisa kena pencemaran nama baik belum kalau didaftarkan? Menyebutkan dengan jelas loh nama Reza Bisa. Gladys Pretiana Sari ya kalau nggak salah ya namanya, anak dari Neti Wulan loh, lebih jelas lagi loh. Ayo. Iya, benar. Udah Itu sebenarnya bisa jelas loh banget. Dok. Bisa banget kok dia mau melaporkan. Kenapa? Dia tidak Bisa. akan pernah bisa melaporkan itu. Karena memang yang dia lakukan hanya penggiringan publik. Betul. Gitu. Opini masyarakat yang dia mainkan. Yang dia mainkan adalah para mujair-mujairnya itu, ternakan-ternakan mereka. Nah, salah satunya itu adalah yang namanya Sylvia kalau nggak salah ya. Itu yang pernah meminta. Jadi ada bukti chatnya ya Mamski ya. Iya, oke. Jadi bukti chat dari Sylvia itu meminta untuk agensi mujair. Jadi Sylvia ini menghubungi agensi mujair. Ya, untuk menaikkan konten si Sahrul yang menyerang Doktif. Oh. Nah, gitu. Jadi ada chatnya, cuman agensi mujairnya nggak mau dan menunjukkan itu ke Doktif. Gitu. Oke. Wow. Doktif pemegang banyak bukti ya bahwa ini emang sudah terstruktur secara rapih, ya kan? Betul. Penggiringan opininya luar biasa. Buset Ih, itu. kucing juga loh ya Allah. Oh alah, Kita pecinta kucing. ternyata nih kita semua cat lovers. Cat lovers ternyata. Bang Sunan, Doktif kan menyebutkan Reza Gladys penipu, pembohong, fitnah. Karena dia bilang pada saat Doktif membattle produknya dia dengan Hanasui, dia jual 150 ribuan, Hanasui itu dijual dengan harga 20 ribuan. Itu Doktif dibayar oleh brand Hanasui. Nah, Doktif bilang dia penipu, pembohong.
tukang fitnah. Jelas banget. Kok nggak dilaporin Bang Sunan? Itu seharusnya sudah bisa kena belum Bang Sunan pencemaran nama baik? Ya, Dengan jelas loh, dokter menyebutkan nama dengan jelas. Dokter sengaja jadi ngomongnya Sengaja. jelas nama sama Biar itu. dia laporin. Dia biar dilaporin, Mas. tapi nggak dilaporin. Enggak lah, mana Nggak, bisa. nggak berani. Orang nggak ada. Nggak pernah ada, speser pun. Sampai detik ini pun dokter nggak kenal sama Aun Rahanasui. Nah Yang itu dia kan kenal. dia kan nggak berani dok, soalnya statementnya dia fitnah ke Doktif. Memang benar. Kalau Doktif bilang itu fitnah, penipu, pembohong, dan buktinya tidak ada transaksi Doktif menjadi apa dibayar oleh Hanasu, ya dia yang pembohong, berarti benar. Iya kan? Makanya Nah, dia nggak berani Makanya lapor. Kim Gembel lah. Kim Gembel itu Bang Sunan. Ya. Saya mau tanya Bang Sunan ya, itu si Kim Gembel ya, itu mengatakan di NTP Resto bahwa Resto NTP yang di mana tuh, yang di Kuningan, yang ada golfnya itu punyanya dia. Ya. Terus habis gitu dia itu anak kesayangannya Pak Listio Sigit Prabowo. Ih, bohong banget. Dia adalah anak kesayangan Bapak Listio Sigit Prabowo. Coba gimana ceritanya? Gila, oh my god. Masih percaya? Masa amit-amit Pak Listio kalau tahu Amit-amit. amit-amit gue punya anak kayak begini, katanya. Hah? Gak Ya Allah. bakalan, itu bohong banget dok. Dan Itu juga yang bohong. namanya bukti Jadi kalau chat. kalian masih percaya sama Kim Gembel, dia tuh sampai menggunakan nama Pak Listio Sigit Prabowo loh. Kemana-mana itu. Uh-uh. Itu dari dulu sayang. Itu udah dari dulu zaman 4 tahun yang lalu kalau soal Kimbel itu. Oh iya, si Dewi Sanca dengan 13 orang minta tolong aku, nanti kita ngobrol setelah ini ya dok. Enggak, dokter mau ramein aja sekalian karena Pak Listio Sigit udah dibawa-bawa di situ. Oh gitu. Iya dong, sekalian aja. Ayo coba Pak Listio Sigit, coba ada bukti chatnya, coba. Sampaikan dong Kim Gembel, bukti chat Pak Listio Sigit ke kamu. Buktikan dong. Iya. Chat Gembel, coba. Sini Kim Gembel, buktikan. Kamu pernah chat dengan Pak Listio Sigit Prabowo. Sampaikan ke publik. Ya. Parah sih. Tunjuk. Parah. Pamerin. Tunjuk lawan doktif sini Kim Gembel. Sini, kamu siapanya Pak Listio Sigit Prabowo, Kim Gembel. Cuy, diludahin kamu sama Pak Bener. Listio Sigit. Cuy, Asli. najis Pak Listio Sigit tuh ngelihat kamu. Nah, siapa kamu? Hah? Heran ya. Itulah heran aku sama dia. Bisa-bisanya loh. Dan dari 4 tahun yang lalu, pada saat dia berusaha untuk ngebohongin kita semua bahwa dia itu orang kaya, image-nya dia tuh pengen kita taunya dia orang kaya. Dia pakai rumah temennya. Ini aku sendiri ya yang menyaksikan ya. Pakai rumah temennya di Kemang, terus bilangnya dia yang punya ada satu tempat kafe, restoran, dan untuk live music di Kemang juga sebagai punya dia. Udah gitu dia ngakunya dia punya hubungan khusus dengan itu seragam coklat. Ini anak udah halusinasinya luar biasa. Sampai dia nunjukin chat-chat yang sama juga kayak chat yang sekarang lagi dibawa podcastnya si DRL ini loh, gua bingung. Kok sekelas dokter kok bisa ketepong sih? Aduh, DRL, piye to kowe? Tuh lihat Mamski kalau kucingnya adoptif. Ih, lucu banget. Encep. Push. Encep. Sini. Encep mana? Encep namanya Nggak kelihatan. cebol. Tuh. Ih, lucu banget tuh kucing. Lucu pendek-pendek dia. Gempuy itu kucingnya Mas Sunan, siapa namanya Mas? Itu namanya Miu. Mio. Iya, jadi gitu. Kalau mengenai Kimbel itu aku udah benar-benar gebes karena aku ngerasa ditipu banget. Dia itu kan bilangnya yang ngasih duit ke almarhumah Vanessa. Dia kasih bukti chatannya tuh kayak yang dia bawa ke podcast itu kayaknya yang diposting sama si DRL. Ada chat untuk transferan. Aduh Tuhan, sama lagi. Sama. Caranya loh. Aduh. Sama caranya tuh kayak gitu. Ini ada Sama. Dewi Sanca. Ada Dewi Sanca mau dinaikin nggak? Nah, boleh. Naikin aja coba, nanya tuh. Coba. Dewi Bang Sanca Sunan, naik Bang dong. Sunan. Ya. Bang Sunan kenal sama Kim Gembel? Naik yuk. Cepetan masuk ke live Mamski. Hati-hati Bang Sunan, itu nanti ngaku-ngaku dia sebagai anak kesayangannya Pak Listio Sigit ya. Itu kok berani sih nyebutin namanya ini kita, Kapolri kita, gila kali itu orang ya? Makanya ada saksinya juga. Ayo coba ngomong kamu Aduh, Kim wes. Gembel. Emang kamu apanya Pak Listio Sigit, hah? Najis Pak Listio Sigit mengenal kamu Oh. itu. Heeh.
Aduh dok, parah banget itu. Karena dia ngelawan dokter tambah lebih garang lagi, tak buka semuanya. Ayo. Tapi memang ya, itu gerombolan sana tuh selalu dapat orang yang nempel sama dia pastinya yang nggak bener juga. Tapi malah lucu sih, jadinya kita yang memantau kasus ini, melihat siapa sih sumbernya, lah si Kimbel, ya itu mah kagak bisa dipercaya dan mereka kok ya nggak bisa bener masunan loh, kuotanya kurang buat nyari ke belakang jejak digitalnya si Kimbel itu gimana sih, ya kan? Sedikit aja mereka mau cari tahu, mereka nggak mungkin percaya juga gitu. Tapi ini kecolongan lagi mereka. Iya, makanya kan. Tapi alhamdulillahnya kan jadi kena kan, akhirnya jadi kena kan. Kena Itu malah. akhirnya mereka, akhirnya jadi kemakan mereka semua dengan omongannya si Kim Gembel ini. Nah, Kemakan. ini ada si Dewi mau naik, dia korban langsung dari Kim Gembel. Ya, korban langsung Ini Dewi siapa? Dewi Dewi Sanca. Sanca, Sanca. penyanyi dangdut. Penyanyi ini loh, Mas. Dia Iki dulu loh, Mas. dia dulu klien saya juga.